Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini membaca kitab Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran. Kalau terjemah letterlocknya, pertama kalinya saya mentadabburi Al-Quran. Di awal sudah saya sampaikan perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Ya. Jadi kalau tafsir itu penjelasan, tadabbur itu diartikan sebagai renungan. Kalau definisinya itu tadabbur itu al-usul ila ma'anin ba'da tafsir. Jadi sampai kepada makna-makna yang mendalam, ya, memahami makna dari Al-Quran setelah tafsir. Jadi yang membaca buku ini dianggap oleh penulisnya kita itu sudah baca tafsir. Bahkan kalau kita melihat tulisannya ini, kita ini dianggap sudah hafal juga Al-Quran ini. Itu karakter daripada tadabbur. Jadi kita tidak menghilangkan tafsir, ya. Jadi setelah tafsir ke tadabbur. Kemudian urutan kajian dalam tadabbur ini, yang pertama adalah asmaus surah, nama-nama surat. Jadi setiap surat itu terkadang tidak memiliki satu nama, tapi ada beberapa nama. Kemudian munasabatut tasmiyah, munasabah itu hubungan penamaan. Kenapa surat ini dinamakan ini dan sebagainya. Kalau ilmu munasabah itu ada tersendiri dalam ulumul Quran. Jadi banyak jenis munasabah dalam Al-Quran. Ada munasabah penamaan, kenapa ini dinamai surat ini, kenapa dinamai surah ini. Kemudian ada juga munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Ya. Kemudian ada juga munasabah, jadi setelah ayat ini kok ayat ini dan sebagainya. Itu tuh di sini munasabatut tasmiyah, hubungan penamaan. Kemudian mimaja fi fadliha, mengenai keutamaan surat tersebut. Kemudian muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian antara awal surat dengan akhir surat. Kemudian al-mihwar ar-ra'isi li surah, itu tema utama surat tersebut. Kemudian dibahas mawadi'us surah al-mubarakah. Mawadi itu jama dari maudu. Maudu itu judul atau tema. Jadi tema-tema dalam surah tersebut. Kemudian terakhir baru fawaid wala ta'if hawla surah al-mubarakah. Faidah-faidah atau makna-makna yang mendalam dari surat tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai membahas surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada yang melekat, ya, dan bisa diamalkan. Kalau pengen mengkaji ulang, ya saya lihat di YouTube sudah ada, tinggal dilihat kembali.
Kita lanjutkan surah Al-Baqarah. Yang ada bukunya atau mungkin ada di HP bisa juga mengikuti ya. Biar membaca, biar belajar membaca huruf yang tidak ada harokatnya. Sama-sama belajar ya. Baik, as-surah Madaniyah adadu ayatiha mi'atain wasittah wasamanin. Jadi surah Al-Baqarah ini Madaniyah. Ada istilah Makiyah, ada istilah Madaniyah. Yaitu penunjukan waktu diturunkannya Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Makiyah menurut definisi yang masyhur yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun Madaniyah itu yang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah. Baik, jumlah ayatnya itu 286 ayat. Kemudian Asma'us Surah Al-Mubarakah, nama-nama surah Al-Mubarakah ini yang diberkati, yang penuh barakah. Yang pertama Al-Baqarah, kemudian Az-Zahra, kemudian As-Sinam dan Al-Fustat. Di sini disampaikan 4 ya, 4. Nah, penjelasannya langsung di bawahnya. Munasabatut tasmiyah, hubungan penamaan surat. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Li'anna fi qissatil Baqarah a'zamu wa akbaru ibratan lil ibad. Karena dalam surah Al-Baqarah ini ada pelajaran yang besar, yang agung bagi hamba, bagi artinya ya, hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Wahia, ibrah tersebut, pelajaran tersebut, wujubul inqiyadi wal istislam, wajibnya menundukkan dan menyerahkan diri li awamirillah, menyerahkan diri li awamirillah terhadap perintah-perintah Allah, duna talakau au takallafu, tanpa talakau itu artinya abtau itu lambat, au takallafu itu takalluf, mempersulit diri. Bapak Ibu sekalian, inti atau penamaan surah ini adalah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu sapi betina, karena dalam surah ini disampaikan kisah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Dalam kisahnya ada seseorang yang meninggal dunia saat itu, kemudian Bani Israel ini bertengkar siapa yang membunuh orang tersebut gitu. Kemudian melalui Nabi Musa alaihi salam, Allah memerintahkan Bani Israel ini menyembelih sapi betina. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Apa tanggapan Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami ini sebagai candaan? Jadi perintah Allah itu dianggapnya main-main oleh mereka itu. Dan Al-Baqarah ya, kenapa sapi yang disuruh oleh Allah itu disembelihnya, tidak kambing atau tidak unta? Ya, ini untuk menghilangkan, dalam tafsir itu menghilangkan penghormatan Bani Israel kepada
anak sapi yang tadinya mereka sembah. Kan kasusnya mereka pernah menyembah anak sapi ya yang dibuat oleh Musa Samiri itu. Nah, ijlan ya bahasanya ijlan kalau anak sapi ini. Nah, untuk menghilangkan penghormatan dan sisa-sisa kepercayaan mereka itu ya dihapus dengan menyuruh menyembelih sapi betina begitu. Nah, qala ini qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang yang bodoh. Kemudian qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Nah, orang Bani Israil ini ya, kalau seandainya mereka tidak takallub, tidak mempersulit diri, itu mereka tidak akan nanya itu gitu. Tapi sifatnya seperti itu, ya mereka nanya lagi. Mereka mengatakan ud'ulana rabbak, ya, berdoalah, memintalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami seperti apa sapi itu. Ya, akhirnya dijelaskan bahwa Allah berfirman, la faridu wala bikr, tidak tua, tidak juga muda, tapi sapi yang usianya pertengahan gitu. Nah, kemudian ditanyakan juga qalud ulana rabbaka yubayyilana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqiul launuha tasurrun nadirin. Nah, Bani Israil bertanya lagi, apa warnanya? Warna sapi itu safra'u faqiul launuha. Warnanya menurut firman Allah kuning tua, ya, warnanya kuning tua, tasurrun nazirin, di mana orang-orang yang melihat itu merasa senang gitu. Jadi ada warna-warna yang mungkin dalam sapi itu orang melihat itu senang gitu. Nah, tidak cukup itu, bertanya lagi, qalu ulana rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wala taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Bertanya lagi, belum jelas juga ini sapinya seperti apa. Akhirnya dijelaskan bahwa sapi itu belum pernah dipakai untuk mengambil air, untuk membajak sawah. Kemudian musallamatul la syiyata fiha, sehat, tidak ada belang itu. Jadi sangat sulit sekali, sehingga di ayat tersebut wa makadu yaqulun, hampir mereka itu tidak bisa mengerjakannya, mencari sapi tersebut karena sulitnya. Padahal kalaulah mau, mereka tidak banyak bertanya-tanya, ya sapi sembarangan aja tinggal dipotong begitu. Allah nyuruh motongnya sapi begitu. Nah, ini gambaran umat yang artinya talakkau wa takallaf, ya. Jadi mempersulit diri begitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kisah tersebut memang seterusnya itu diperintahkan untuk memotong bagian dari sapi itu setelah disembelih. Ada riwayatnya dipotong itu ekornya, kemudian dipukulkan ke yang mati tadi, yang dibunuh itu, dan orang mati tadi bangkit hidup lagi dan menunjukkan siapa yang membunuhnya. Ya. Nanti juga di surah Al-Baqarah ini ada beberapa peristiwa, ya, di samping tadi peristiwa di Bani Israil menghidupkan yang meninggal, nanti juga ada kisah menurut teori itu Nabi Uzair, ya, yang ya. Jadi ada beberapa, begitu juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang disuruh memotong burung, ya, 4, kemudian dicampur begitu, disimpan di 4 gunung, kemudian dipanggil lagi dan itu berterbangan menyatukan dan hidup kembali. Ya, nanti insya Allah ada hikmahnya di Al-Baqarah ini, banyak ada beberapa cerita tentang menghidupkan makhluk yang sudah
sudah meninggal dunia. Baik, sekali lagi ya, Al-Baqarah ini kesimpulannya kewajiban taat dan menyerahkan diri terhadap perintah-perintah Allah itu tanpa memperlambat dan tanpa mempersulit diri. Baik, selanjutnya nama yang kedua Az-Zahra. Az-Zahra itu lugatan al-mudiah, secara bahasa yaitu yang bersinar, yang bercahaya. Wasummiyat kadzalika li'annaha tuniru tariqal hidayah fid dunya wal akhirah. Dinamai al-mudiah karena Al-Baqarah ini menyinari jalan hidayah, jalan petunjuk di dunia dan akhirat. Dan as-sinam, as-sinam lugatan a'la ma fi syai' makanan wa makanatan. Sesuatu yang paling tinggi dari sesuatu begitu. A'la ma fi syai'. Jadi sesuatu yang tempatnya itu paling tinggi dalam sesuatu tersebut gitu. Atau bisa diartikan puncak begitu, puncak. Ya, yuqalu sinamul jamal, dikatakan sinamul jamal itu puncaknya unta. Itu artinya punuk unta, ai a'la dhahril jamal, yaitu punggung unta yang paling atasnya, ya, punuknya itu. Kemudian wasinamul qaum, ada juga istilah sinamul qaum itu syarifuhum. Jadi sinamul qaum itu puncak atau orang yang paling tinggi di sebuah kaum itu syarifuhum, yaitu yang mulia di antara kaum tersebut. Wa suratul Baqarah aksaru suratan warada fiha tafsilul manhaj ar-rabbani lil ummah. Dalam surah Al-Baqarah merupakan surat yang paling banyak. Waroda fiha itu artinya asal arti waroda itu datang gitu. Jadi yang ada di surah tersebut merinci ya manhaj rabbani. Manhaj itu kemarin sudah disampaikan sistem atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala lil ummah, bagi umat manusia. Fahiya bimasabatis sinam bin nisbah lil Qur'an. Oleh karena banyaknya merinci aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bimasabatis sinam bin nisbah lil Quran, seakan-akan puncak ya, ketika dikaitkan dengan Al-Qur'an. Jadi karena banyak aturan-aturan Allah dalam surah ini sehingga disebut sinam. Jadi sinamul Quran. Baik, kemudian ada juga al-fustat. Al-fustat itu lugatan al-khimah. Al-khimah itu tenda, ya, tenda besar. Kakhimati qaidil ma'rakah, seperti tendanya pemimpin perang atau komandan perang, panglima perang, allati takhruju minha al-awamir wa ta'limat, yang keluar dari tenda tersebut perintah-perintah dan pengumuman-pengumuman. Wasumiyat kadzalika li'annaha kal markaz ar-ra'isi alladzi tanbasiku minhu at-tasri'at wal ma'rifah. Nah, surah Al-Baqarah juga dinamakan sebagai Al-Fustat karena surah Al-Baqarah ini seakan-akan markas pusat ya, di mana keluar dari markas itu tata syariat, ya, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, syariat wal ma'rifah dan pengetahuan. Baik, itu nama-namanya ada di sini disampaikan ada 4, ya, ada Al-Baqarah, kemudian Az-Zahra, As-Sinam, Al-Fustat. Ya udahlah, dengar aja, nggak perlu dihafal, nggak ada ujian ya Pandang ya. Kalau ada ujian ya harus hafal ya. Baik, lanjutnya mimma jaa fi fadliha,
di antara hadis-hadis yang ada mengenai keutamaan surah Al-Baqarah, an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada sahib Al-Qur'an, ya, kepada para pembaca Al-Qur'an. Kemudian Iqra'u al-Jahrawain, bacalah oleh kalian semua Az-Zahrawain. Tadi Az-Zahra, ya. Jadi dua surat yang al-mudiah, yang bercahaya, dua yang bercahaya, yaitu suratul Baqarah wa suratu Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena dua surah ini akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma gomamatani au goyayatani au firqani min toirin sawafa tuhajani an sahibihima. Seakan-akan gomamatani itu dua dua awan yang melindungi, au goyayatani atau dua benda yang melindungi. Jadi ada dua pelindung gitu di atas ini. Digambarkan Al-Baqarah dan Ali Imran itu menaungi nanti pembacanya di hari kiamat. Au firqani min tairin, atau dua kelompok burung sawafa yang membuka sayap, ya, ingat Sunda janjang, sayapnya, ya. Tuhajani an sahibihima, yang membela, ya, pada sahib di sini lebih kepada sahib ini teman begitu, karena saking dekatnya itu dia bacakan sebagai sahib atau pemilik dari dua surah ini, ya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, karena mengambil Al-Baqarah ini merupakan kebarokahan. Wa tarkuha hasratun, dan meninggalkannya hasratun itu penyesalan. Wala tastati'uha albatlah, dan tidak bisa mengalahkan surah Al-Baqarah ini Al-Batlah itu yakni as-saharah, tukang sihir, ya, tukang sihir. Jadi Al-Baqarah ini tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir. Banyak pelajaran dari hadis ini, diantaranya kita mengulang lagi secara umum bahwa Al-Quran itu akan datang di hari kiamat pemberi syafaat kepada sahibnya, kepada ahlul Quran, ya. Kalau dalam hadis lain, innal Qur'ana syafin musyafi wal mahilul musaddiq. Faman ja'ala amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada ahlinya, dan al-mahilul musaddiq itu diterjemahkan akan menjadi saksi, ya, bagi orang-orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Jadi akan menunjukkan siapa nanti yang tidak suka baca Quran. Yang menjadikan Al-Quran itu amamahu, di depannya, ay qara'a wa ya'malu bih, yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran itu, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu akan membimbing orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, khalfahu saqahu ilan nar, ay khalfa itu di belakang itu, ay jafahu lam yaqra wa lam ya'mal bih, tidak membaca dan tidak mengamalkan, maka Al-Quran itu akan menggiring orang tersebut menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.
Mengenai peristiwa-peristiwa di akhirat, ya bagaimana Al-Quran menjadi syafaat, memberi syafaat, kemudian membimbing masuk surga, kemudian menggiring ke neraka, yaitu apa namanya, kita jangan mempersepsi peristiwa di akhirat itu dengan persepsi di dunia. Ya. Ini sebagai mumpung masih di awal, karena kita nanti di dalam Al-Quran ini akan disuguhkan ya secara rinci tentang kehidupan nanti di akhirat begitu. Jadi jangan mempersepsi kehidupan akhirat itu dengan persepsi dunia. Karena kita dibatasi oleh hadis ya, akhirat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati manusia begitu. Ya. Jadi penggambaran akhirat itu jangan dipersepsi dengan penggambaran dunia gitu. Seperti ada yang menjelaskan tentang hadis seorang laki-laki yang masuk surga itu menikahi 70 ya, 70 bidadari gitu. Nah, di persepsi katanya kenikmatan terbesar di sana itu pesta seks katanya. Itu kan bahasa apa namanya? Istilahnya itu kan bahasa duniawi begitu ya. Narasinya itu narasi dunia gitu. Ya, jangan digambarkan seperti apa seks di dunia ini begitu. Sehingga ada juga yang menjelaskan tuh ibu-ibu katanya jangan apa cemburu katanya, nanti di akhirat suaminya punya 70 dan sebagainya. Ya tidak dipersepsi seperti itu ya. Terutama mungkin masalah di akhirat itu kan dijelaskan juga dalam Al-Qur'an itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ya. Jadi kami cabut dari hati manusia itu gil. Ya, gil itu ya rasa cemburu, rasa dendam, tidak enak dan sebagainya begitu. Jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, jadi walaupun istrinya banyak, tidak ada cemburu dan sebagainya begitu ya. Yang ada di sana itu ikhwanan, semua itu bersaudara begitu. Ya. Yang jelas kita wajib mempercayai apa yang disampaikan ya Al-Qur'an dan Al-Hadis ya tentang apa namanya akhirat ini ya, tapi tidak dipersepsi dengan pandangan dunia gitu, pandangan dunia gitu. Baik. Kemudian di antara pelajaran lainnya ini mengenai surah Al-Baqarah juga, keutamaannya tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir ya. Artinya di hadis ini menyebutkan as-saharah. Jadi sihir itu memang ada gitu ya, sihir itu ada ya, dan Nabi juga pernah ya apa namanya kena sihir sampai turun surah apa namanya Al-Falaq itu ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari sihir itu ada begitu. Nah, tapi bagi kita kembali lagi kepada apa namanya agama Islam, bagaimana menangkal sihir-sihir tersebut. Artinya memakai apa namanya bacaan-bacaan yang memang ada asarnya, ada sumbernya. Ya, kemarin juga kita sudah bahas di surah Al-Baqarah tentang setan itu ya. Apa bedanya setan, kemudian apa jin ya, ada juga istilah iblis begitu ya. Ya karena itu dekat dengan kehidupan kita, ya dekat dengan kehidupan kita. Ya kalaupun rumah itu, karena ada dalam hadisnya jin-jin itu menempati tempat-tempat yang kosong, al-khala. Ya, al-khala itu seperti kamar mandi. Kemudian apa kalau rumah di kampung itu ada antara apa pelapon dengan genting itu apa istilahnya? Kalau di Sunda itu parak ya namanya. Itu yang kosong-kosong seperti itu. Ya atap itu. Nah ketika itu apa katakanlah rumah dikosongkan umpamanya 3 hari dan sebagainya. Nah kita kan mau masuk pun baca salamnya lain begitu. Ya bukan assalamualaikum kalau kosong ya, kalau nggak ada orang ya.
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, keselamatan mudah-mudahan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang solih. Ya, kita berharap walaupun ada jin di rumah kita itu jinnya yang solih. Begitu. Kemudian kalaupun memang ada indikasi-indikasi godaan dari jin itu, ya kita dianjurkan baca surah Al-Baqarah. Gitu. Karena kalau dibacakan Al-Baqarah, jin itu akan pergi, ya akan pergi. Nah begitu juga ketika kita dikhawatirkan adanya sihir, ya kita juga memperbanyak membaca surah Al-Baqarah atau paling tidak ayat, nanti di sini juga ada ayat kursi, ya setidaknya itu yang kita baca. Baik, kita lanjutkan. Wa mimma jaa fi fadi ayatil kursi. Kemudian ada hadis yang menjelaskan keutamaan ayat kursi. Afdalu ayatin fi kitabillah. Jadi ayat kursi ini merupakan ayat yang paling utama di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an. Rawahu Muslim min hadis Ubay bin Ka'ab. Riwayat Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang kedua, man qara'aha dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat, setelah dubura kulli salat itu setelah selesai setiap salat al-maktubah itu yang wajib, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Ya, jadi jadi seakan-akan dengan orang itu, dengan surga itu tidak ada penghalang lagi kecuali kematian, begitu. Jadi setelah mati itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya. Dalam buku hadis At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini juga ya bisa kita amalkan, karena ada juga beberapa orang yang memang istiqomah setelah sholat itu membaca ayat kursi. Baik. Wa mimma ja fi fadi akhiri ayatain minha. Hadis tentang keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah di pada waktu malam hari, kafatah. Kafatah itu asal artinya kafat itu cukuplah bagi orang tersebut. Yaitu ayatnya dari Amanar Rasul dan seterusnya. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari mengenai hadis ini, kafatahu syarrul insi wal jinni. Jadi cukup menjaga dia dari kejelekan manusia dan jin. Ya. Artinya dengan menurut penafsiran beliau Ibnu Hajar, ya insya Allah akan dijaga dari kejahatan jin dan manusia, ya dijaga dari pencurian atau godaan jin itu kan. Kemudian ada juga kafatahu qiyamul lail, ada juga menjelaskan cukup pahala itu seperti qiyamul lail, membaca dua ayat itu seperti melaksanakan qiyamul lail. Ada juga kafatahu sawaban wa ajron. Ini penjelasan dari qiyamul lail itu sawaban wa ajron. Jadi pahala dan upahnya itu sama dengan qiyamul lail. Itu jadi sebelum tidur itu ya silakan membaca di samping ayat kursi, ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian ya, ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah, ya. Kemudian kalau riwayat Siti Fatimah itu kan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33,
Allahu Akbar 34 begitu sebelum tidur itu. Jadi banyak soalnya amalan-amalan sebelum tidur itu. Ya, termasuk doa-doanya juga yang banyak yang panjang-panjang. Ya, bukan saja bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dulu pernah saya sampaikan di sini ada dalam hadis bismika rabbi wa da'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Ya, tahu nih udah ada yang hafal atau lupa lagi? Atau enggak dihafal? Di luar kepala. Ini apa doa ini ya, saya kira harus satu-satu coba dihafal, diamalkan gitu. Nggak tahu saya udah share atau belum, itu ada itu saya tulisan-tulisannya ya, disebutkan perawinya juga ya. Jadi itu kan penyerahan kita ketika mau tidur itu, jiwa kita itu diserahkan kepada Allah. Bismika rabbi wada'tu jambi, dengan menyebut namamu aku meletakkan bagian kanan ini ya. Jadi tidur itu kan sunnahnya miring ya, miring ke kanan. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, dan dengan menyebut namamu juga aku mengangkatnya nanti bangun itu. In amsakta nafsi farhamha, seandainya engkau menahan jiwaku tidak dikembalikan lagi, farhamha maka sayangilah. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin, dan seandainya engkau melepaskan kembali, peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih. Ini kan penjabaran dari ayat di surah Az-Zumar ya, bahwa tidur itu Allahu yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilal ukhra ila ajalin musamma. Itu. Jadi Allah mewafatkan orang, mewafatkan jiwa ya, saya sudah jelaskan ya, antara jiwa dan ruh itu sudah ya. Bahasanya anfus, mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu sampai kepada kematiannya. Nah, nggak tahu masih ingat nggak, ada istilah wafat, ada istilah maut begitu. Nah, jadi wafat itu lebih umum, ya, lebih umum, ya, lebih umum. Jadi perpisahan antara ruh dan badan masuk wafat. Perpisahan antara jiwa dan badan juga kategorinya wafat bahasanya ya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah menahan jiwa yang sudah sampai kepadanya itu kematian ya. Jadi ditahan jiwanya, tidak dikembalikan lagi, niatnya mau tidur nggak bangun lagi begitu sampai kepada kematiannya ya. Wa yursilal ukhra ila ajalin musamma, dan Allah melepaskan kembali jiwa-jiwa yang lainnya sampai kepada waktu yang ditentukan ya. Jadi itulah yang dilepaskan kembali itu sehingga bangun lagi ya, bangun lagi, sehingga doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana kan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan ya. Jadi doa itu penyerahan diri kita ya. Kita nggak tahu juga niatnya tidur, mungkin nggak bangun lagi begitu ya. Jadi kita udah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wal jatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah itu doa yang terakhir. Setelah itu nggak usah bicara lagi, dzikir saja gitu. Tahu lebih panjang lagi ya. Insya Allah kalau dibaca tiap hari bisa hafal ya, bisa hafal. Intinya bagaimana kita ketika tidur itu seakan-akan mau mati ya, menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir kita menutup amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, Al-Qur'an, dan kepada nabi yang Engkau utus begitu. Jadi mudah-mudahan walaupun kita
jiwa kita tidak dikembalikan sampai kepada kematian, kita harapannya dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Baik, ini sudah jam 6. Ya, baik, sesuai pesanan. Muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian awal surah dengan akhir surah. Bada'at as-suratu bi awali wasfin lil muttaqin fil Quran. Surah Al-Baqarah ini dimulai dengan sifat pertama orang yang bertakwa dalam Al-Quran, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, Wa khutimat aidon bihadzal wasfi, dan ditutup dengan sifat ini juga, yaitu beriman kepada yang gaib, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah kan semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat. Nah itu kepada yang gaib, ya. Definisi gaib kemarin sudah disampaikan, yaitu kalau alam itu kan kemarin itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Ada alam asyahadah yang dohir, yaitu alam yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, itu tuh syahadah itu. Jadi walaupun tidak terlihat oleh mata, tapi angin itu terasa. Nah itu masuknya alam syahadah. Gitu. Adapun alam gaib, yaitu alam yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, Ya. Kalau konsep kemarin juga sudah saya sampaikan, 7 langit itu ya gaib itu yang berada di yang bukan 3 dimensi, yang berada di langit kedua sampai 7 sampai ke sana. Itu tuh yang gaib. Dan semuanya itu harus diyakini itu adalah ada. Ya, adanya jin, malaikat, termasuk surga dan neraka pun memang sudah ada, Nah, wa hadza aidon imanun bil ghaib. Nah, ayat ini juga merupakan keimanan kepada yang gaib. Wa dzalika li annal imana bil ghaib asasuddin. Nah, hal tersebut karena keimanan kepada yang gaib merupakan pondasi agama ini. Fa in istaqarra fi qalbil abdi, istaqarra itu menetap atau kokoh, ya, apabila keimanan kepada yang gaib itu kokoh dalam hati seorang hamba, itma'annal abdu wa sakanat nafsuhu, maka hamba tersebut itu akan tumakninah, akan tenang hidupnya dan jiwanya akan tenang. Wa saddaqa bimau'udi rabbih, dan dia akan membenarkan janji Tuhannya, wa khafa wa'idihi, dan takut akan ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sabara ala aqdarihi, dan dia akan sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang menimpa kepada dirinya. Hatta yakuna abdan rabbaniyan, sehingga dia menjadi hamba Allah. Jadi rabbani itu apa? Asal artinya dari nisbat dari Rabbun, Tuhan, ya. Jadi hamba yang Rabbani ini yang menjalankan semua perintah Allah, ya, yakin keberadaan Allah, yakin akan ketentuan Allah, segala sesuatu dihubungkan dengan Allah, begitu. Segala sesuatu selalu dihubungkan dengan Allah, begitu. Kama yuhibbuhu wa yarda, sebagaimana hamba Rabbani ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari terakhir ini, ya, mengenai keimanan kepada yang gaib, ya. Kalau orang sudah, makanya kepada akhirat itu bahasanya yakin. Ya, saya ulang lagi, beda antara tahu dan yakin, gitu. Kalau tahu itu bisa hanya menerima kabar saja, gitu. Jadi kalau yakin itu memang sudah sudah melihat, sudah merasakan, begitu. Saya memberikan contoh tempo hari itu seperti kita terhadap apel.
Di sini kan tidak ada apel kan. Nah, tapi kita yakin apel itu, kalau apel Malang itu seperti ini gitu. Rasanya itu seperti ini begitu. Nah, itu tuh yakin begitu. Kemudian ada tingkatan berikutnya itu ainul yakin, apalnya ada umpamanya. Itu kan ain, kelihat gitu. Kalau hakul yakin itu apalnya dipegang kemudian dimakan. Nah, bahasa kepada akhirat, wabil akhiratihum yukinun. Kepada akhirat mereka itu yakin. Ya, jadi yakin itu seakan udah ada di depan mata, begitu, melihat surga, neraka dan sebagainya itu udah dirasakan begitu, bukan hanya sekedar tahu. Sehingga kalau yakin ada efeknya, ya. Ketika datang Pak dengar adzan itu, ini mempersepsikan yang manggil itu bukan muadzin, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, bagaimana kewajiban sholat dan sebagainya. Jadi semuanya dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dirinya ditimpa musibah dan sebagainya, ya selalu ingat ya, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik untuk dirinya, untuk diri kita. Ya, sehingga apapun yang menimpa kita, selalu dia itu membaca alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas Abdullu ibadillah alhammadun, ya. Seutama-utama hamba Allah itu yang hamad, yang selalu memuji Allah. Apapun yang menimpanya, dia baca alhamdulillah, memuji Allah. Walaupun yang menimpa itu sesuatu yang tidak disukainya, mungkin sakit atau ditinggal mati saudara dan sebagainya begitu. Tapi yakin itulah yang terbaik untuk dirinya. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia apapun yang menimpanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang kita baca pagi hari ini. Barangkali ada yang mau menambahkan, atau mungkin ada salah perlu diluruskan, atau mungkin ada masalah yang perlu didiskusikan yang sesuai dengan yang kita baca pagi hari ini. Oh ya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal mentadaburi Al-Quran ini, apakah juga bisa mengubah karakteristik seseorang yang temperamen, atau dia istiqomah dengan temperamennya itu? Iya. Karena sifat manusia ya contohnya dalam kepengurusan masjid kan ada orang yang mempersulit atau ngeyel, padahal kan dia mentadaburi setidaknya hadir dalam majelis taklim. Baik, kalau kita melihat ini sudah saya sampaikan juga kisah Umar bin Khattab ya. Mengenai tadabbur ini kan ayatnya afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi, tidak merenungi Al-Qur'an, atau dalam hatinya ada kunci penutup, ada yang menutup hatinya begitu. Nah, salah satu contoh dalam sejarah yang dengan mentadabburi Al-Qur'an menjadi baik itu yaitu Umar bin Khattab. Ya, beliau wasilahnya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya dalam surah Thaha itu, sehingga beliau masuk Islam, ya, masuk Islam. Jadi yang tadinya ya, dan masuknya Islam itu jelas merubah ya berbagai macam karakter sifat yang tidak baik dari Umar itu ya. Yang tadinya membenci Nabi menjadi cinta kepada Nabi begitu ya. Walaupun sisi-sisi yang lainnya, sisi-sisi kerasnya Umar itu masih melekat, tapi kerasnya itu yang tadinya dipakai yang tidak baik ya, kerasnya itu dipakai yang baik begitu. Kekuatan fisiknya pun tadinya dipakai tidak baik ya, bahkan mengancam membunuh Nabi begitu. Dan kalau kita melihat sejarah itu, ketika mau yang datang itu Umar, maka yang siap-siap itu adalah Hamzah begitu.
sama-sama pendekar juga gitu. Tapi ternyata Al-Quran ya dengan mentadaburi maknanya telah merubah Umar itu ya, yang tadinya eh, ya kerasnya itu kepada yang tidak baik ya menjadi yang baik begitu. Jadi itu pengaruh tadabur Al-Quran ya. Mungkin itu Pak. Eh, baik ya, ringkas saja Pak ya. Ya, ya, ya. Ini harus ada kajian tersendiri kan. Ya mengenai pandangan ya orang yang beriman kepada dunia ya. Kita membaca aja dalam surah Al-Qasas ya, yang kita ambil hikmahnya ya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi carilah apa-apa yang disediakan oleh Allah dari akhirat ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau melupakan bagianmu ya dari dunia ini ya. Ya, kalau dikaji wabtagi ya. Jadi itu kan fil amar ya, perintah ya. Jadi perintah itu perlu kesungguhan ya. Jadi untuk akhirat itu perlu kesungguhan ya. Untuk mengejar akhirat itu tuh pelajarannya ya. Jadi untuk bisa baca Quran, qiyamul lail, berjamaah itu perlu kesungguhan. Cari gitu. Jadi bukan nanti aja baca Quran itu kalau sudah santai gitu. Kalau nggak bisa nunggu seperti itu ya. Jadi bukan dengan waktu sisa, tapi harus menyisakan waktu, harus menjadwal untuk akhirat itu. Ya, baik. Nah, tapi kalau dunia bahasanya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga engkau lupakan bagianmu di dunia. Jadi kita pun nggak boleh membuang dunia begitu ya. Kita disuruh mencari dunia ya dengan niat mengabdi kepada Allah. Kita juga dibolehkan menikmati dunia ini ya. Bahasa hadisnya itu fima eh, apa fima yajmal ya. Jadi sesuatu dunia itu yang enak dan indah begitu. Kita pun berhak menikmati dunia ini ya. Jadi bukan harus dibuang ini. Yang jelas bagaimana dunia ini juga menjadi wasilah syariat kita meraih kehidupan nanti di akhirat. Ya, jangan sampai dengan dunia justru melupakan akhirat begitu. Ya, mungkin itu saja. Nanti persepsi masalah dunia ini ya, bahkan aturan-aturan tentang masalah keduniawian ya, masalah interaksi antar sesama manusia, Al-Quran itu sangat rinci sekali membahasnya. Insya Allah nanti juga di Al-Baqarah juga akan menemukan rincian itu ya. Begitu juga tentang akhirat ya, akhirat juga sangat rinci ya, berbeda dengan aturan hubungan Allah dengan manusia ya. Itu hanya bersifat umum ya. Salat jadi perintah salat gitu. Tapi Al-Qur'an itu tidak menyebutkan berapa rakaat duhur, asar, itu tidak ada dalam Al-Qur'an gitu. Jadi tidak serinci bagaimana hubungan antar sesama manusia begitu. Insya Allah nanti kita memperdalam dengan membaca kitab ini ya, Awwalul Mar'a Tadabburul Quran. Baik, karena sudah ya. Assalamualaikum. Ya, eh, bahasanya itu setan. Setan itu lari dari Umar itu. Ya, bahasanya itu setan. Ya, ketemu aja nggak berani ya.
Ya, memang kemarin kan sudah kita bahas ya. Jadi setan itu tidak apa namanya, tidak bisa menggoda orang yang illa ibadaka minhumul mukhlasin ya, yang ikhlas. Ya, itu kan salah satunya ya. Eh, yang ikhlas itu tidak bisa digoda oleh setan ya. Nah, kenapa orang yang ikhlas nggak bisa digoda oleh setan? Dia tidak punya kepentingan begitu. Dia tidak punya kepentingan. Semua yang dikerjakannya itu semata-mata lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Eh, itu tuh salah satu hikmahnya. Itu pelajaran bagi kita. Dan dari hadis lain juga kan disebutkan, ketika disebut nama Allah maka setan itu khonnas ya. Khonnas itu mengecil dan bersembunyi begitu, mengecil dan bersembunyi ya. Jadi ketika disebutkan nama Allah, disebutkan itu, nah setan itu takut gitu, takut. Nah, pelajarannya bagi kita, adapun nanti kisah Nabi Adam itu dijelaskan nanti di sini ya, di awal-awal ya. Nanti ada istikhlaf bahasanya di sini ini, kepemimpinan Nabi Adam, kepemimpinan Bani Israel, kepemimpinan Nabi Ibrahim gitu. Nah, kalau kepemimpinan Nabi Adam itu kan digambarkan digoda oleh iblis ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim di sini tidak disebutkan eh? Ya tapi kan tidak terjerumus. Tapi digoda tapi tidak terjerumus. Itu karakter Nabi Ibrahim. Nanti di mana kuncinya? Apa bedanya Nabi Adam dan Nabi Ibrahim begitu? Enggak, semua ada godaannya gitu. Cuman eh, bagaimana apa namanya, bahkan setiap manusia itu ada korinnya kan, ada hadisnya itu, termasuk Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya korin juga jin, tapi dia selalu menunjukkan kepada kebaikan katanya gitu. Jadi semua digoda oleh setan ini. Cuman nah, bagaimana kita menghadapi godaan ini? Salah satunya memperbanyak dzikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu insya Allah kita dilindungi dari godaan setan. Yang kedua, mengikhlaskan semua yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, insya Allah rinciannya apa, perbedaan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ya di episode berikutnya insya Allah biidznillah. Baik, kita akhiri saja dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.